aktivitas kognisi, aktivitas pikiran, emosi seperti itu kan mempengaruhi sekali kerja hormon, sekresi hormon. Kebetulan dapat pasangan yang dalam bahasa sekarang mungkin ya toksik gitu kan ya. Itu tetap aja beliau berusaha untuk bijaksana gitu menghadapi itu. Padahal ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Diabaikan saja. Diabaikan. Tapi itu Ada efeknya. efeknya ya. Efeknya gimana? Kanker. Tahap shadow. Shadow itu bagaimana kita menyadari dorongan-dorongan primitif ya. Yang namanya bahwa sakit hati, marah, dendam, iri, dengki, apa itu kan wajar ya dalam interaksi sosial kan itu terjadi ya. Iri dengan teman, melihat teman kok bisa begitu, aku enggak, misalnya gitu. Menyadari itu. Kalau iri kemudian kepengen nampak oke kan pakai topeng-topeng, persona gitu. Kita kan cari harmoni ya. Nah akhirnya kan bisa terjadi synchronicity, keselarasan pikiran, realitas. Ya bahkan apa yang kita pikirkan secara ini bisa menjadi realitas, dalam realitas menjadi kenyataan. Kesadaran. Kalau dalam perspektif psikologi ya, saya batasi dalam perspektif psikologi. Kesadaran itu berkaitan dengan identitas, rasa identitas, siapa aku, begitu. Jadi kesadaran yang bertumbuh. Kalau dari anak-anak itu kan seorang anak siapa aku, dia baru bisa melihat sebatas indera kan. Jadi pengetahuan tentang dirinya kan dia baru sebatas indera bahwa oh aku laki-laki, perempuan gitu kan, dengan anaknya siapa seperti itu kan. Jadi identitas ini yang kemudian bertumbuh terus dengan usia 3 tahun itu kan biasanya juga sudah mulai ya mulai muncul ke perasaan rasa memiliki gitu loh. Oh ini ayahku, ini papaku, ini mamaku, ini mainanku gitu kan. Ini bukan. Jadi mulai ada pembedaan seperti itu kan juga. Oh ada mulai merasakan ada batas-batas aku dan yang lain seperti itu. Nah itu terus berkembang. Biasanya kan kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah di usia itu kan kemeratu-ratu mau karena mulai menemukan dia sebagai pribadi gitu loh, sekitar 3 tahun itu ya. Dan kemudian berkembang terus dengan sesuai dengan apa yang dia dapat lewat lingkungan, entah dari orang tua, dari omongan orang dewasa lain, dengan teman, apa yang dikatakan itu menambah pemahaman mengenai siapa aku. Nah, kalau dari sejak lahir untuk kesadarannya masih tipis banget ya kan, sejauh indera bekerja itu kan, indera bekerja bisa menyentuh, bisa dengan pencecap, bisa merasakan ya kehangatan pelukan seperti itu. Nah baru sebatas itu, tapi pemaknaan lebih lanjut kan belum. Di masa anak kan masih seperti tumbuh-tumbuhan yang menerima semuanya, menyerap saja semuanya, belum bisa memaknai secara khusus, begitu kan belum ya. Nah, mulai sekitar 3 tahunan itulah mulai apa ya, kemampuan berpikirnya kan berkembang dan terus itu berkembang secara kognitif, pengalaman juga berkembang, makin bisa memahami siapa aku itu sampai ke kemudian ini dalam kondisi perkembangan yang wajar ya. Artinya apa? Ketika tidak ada yang melakukan
tidak ada sabotase di dalam dirinya untuk bisa mengenal diri sendiri. Masih murni gitu anak-anak bisa Perkembangan yang sehat lah, perkembangan yang sehat itu kan terus bertumbuh. Kemampuan kognisinya juga bertambah, semakin bisa merasakan sesuatu yang halus, pengalaman tentang rasa. Tapi itu kan juga tergantung ada mungkin juga bakat juga ya, satu bakat untuk dalam apa ya, untuk memahami ini apa gitu loh. Oh aku sedih, tapi bakat juga bertumbuh dengan ada penguatan dari lingkungan. Misalnya anak yang lagi sedih, lagi marah, gitu kan, orang tua kenapa? Lagi marah ya. Nah itu kan mulai mengenali, oh aku marah. Artinya mulai menyadari nih ada sesuatu nih yang bergejolak di sini, ada emosi yang mengalir. Nama emosinya apa? Oh aku marah. Terus pada saat bahagia, seneng banget. Aduh lagi happy banget ya. Nah itu kan juga, oh ada aku adalah aku yang seneng. Aku itu bisa di segala pengalaman itu dikaitkan dengan identitas tadi ya. Itu yang terus berkembang sampai ke hal-hal yang halus, sampai ke kesadaran mengenai motif diri ya. Misalnya motivasi saja kita bisa membedakan ini motivasiku ini apakah tergerak sesuatu karena mengejar suatu reward, kondisi positif yang mau didapat gitu ya, ataukah karena aku memang suka melakukan ini, ada enjoyment, ada menikmati aktivitas. Nah, itu kan termasuk ya bagian yang juga disadari, oh aku ternyata senang ini, oh ternyata aku punya bakat ini ya, ketika melakukan ini rasanya mudah banget dan aku rasanya puas kalau bisa melakukan. Kayak gitu kan menyadari adanya bakat, ada emosi, kemampuan-kemampuan, ada feedback dari guru, orang tua, dan sebagainya ya. Teman itu kan membuat pemahaman makin, tapi makin halus. Tadinya dari hal yang mengandalkan indera, kemudian mulai bisa berkembang ke kesadaran ke dalam. Ya. Lingkungan eksternal jelas di usia anak-anak besar sekali. Orang tua, figur otoritas ya. Entah itu orang tua, entah guru. Tapi kemudian masa-masa SD misalnya, itu kan teman-teman ya. Itu menjadi lingkungan yang sangat penting kan. Remaja, itu kan teman itu orang-orang yang penting untuk memberikan penguatan ya, siapa aku tadi itu. Sehingga komentar apapun dari teman itu bisa berpengaruh sekali gitu. Kalau tadi saya katakan kalau normal ini kan terus berkembang, bisa berkembang terus gitu ya. Kesadaran dari pengalaman, mungkin jatuh bangun sesuatu, lalu mulai mencoba melihat dari perspektif yang lebih utuh, misalnya dari konflik saja ya. Menghadapi konflik dengan teman atau dengan orang tua, atau kalau sudah punya pasangan dengan pasangan, itu bisa, ini kenapa? Tadi kok jadi kami berantem seperti ini. Kalau ada refleksi seperti itu kan, itu kesempatan untuk bisa melihat, oh oke, tadi aku jadi ini karena ada hal penting yang dilanggar. Gitu ya, buatku penting, tapi kemudian disepelekan atau apa, ini jadi aku marah. Dari sisi orang lain misalnya ya, ayahku kenapa sampai mukul aku? Itu karena ada kata-kata yang nampaknya ayah memang punya pengalaman seperti itu, mendidik itu ya harus dengan keras, misalnya seperti itu, atau kayaknya lagi marah, jadi seperti itu kan juga membantu kesadaran. Hanya saja tidak semua orang memberdayakan diri dengan kesadaran. Dia merefleksi, seperti itu kan tidak semuanya ya, seringkali ya otomatis saja gitu. Maksudnya sakit hati, ada yang berusaha untuk bijaksana gitu ya, nggak bisa, atau karena memang nggak bisa
melawan kalau ngalami KDRT gitu ya di rumah gitu ya, nggak bisa melawan orang tua, ya sudah, lalu dipendam karena nggak berani. Nah ini tumpukan ini bisa menjadi sabotase untuk kesadaran. Gitu. Jadi kejadian-kejadian pengalaman-pengalaman trauma ya terutama ya, itu yang kemudian bisa menyandra kesadaran. Itu sendiri ya. Karena kan tanpa disadari, pengalaman traumatik itu kan tersimpan ya di bawah sadar, kemudian tanpa diniatkan ini, fokusnya ini akan disandra oleh pikiran bawah sadar untuk fokus ke masalahnya itu. Lingkungan orang dewasa tadi sangat mempengaruhi. Ya, ketika orang tua mengajarkan, membantu, merefleksikan gitu, oh marah ya. Satu contoh, saya sendiri kan juga berproses pengalaman, sekarang anak-anak sudah 35 tahun dan 28 tahun gitu ya. Tapi waktu yang kecil itu 4 tahun, saya masih ingat. Saya masih punya pola lama saya, yang maunya rumah rapi, bersih. Sedangkan yang kedua ini agak hiperaktif gitu ya. Kemudian ketika ada yang lari, terus ada yang berantakan, saya spontan begitu gitu kan. Terus efeknya apa gitu kan? Diteriakin ya, akhirnya malah juga marah. Tapi cepat-cepat saya menyadari, aduh ini ada yang salah ini. Akhirnya saya ganti, oh oke, sini, saya pangku gitu ya. Kenapa tadi ada suatu lagi marah ya? Jadi berantakin apa. Terus oke, ya sih, ibu waktu kecil juga kayak gitu. Itu membantu anak. Jadi kesadaran orang tua akan pentingnya ini ya, membantu anak memahami bahwa anak itu butuh diterima perasaannya, gitu kan. Jadi anak kemudian juga jadi terbantu kan dengan merasakan, oh oke, tadi marah ya, oh iya ya, ibu juga gitu sih dulu kalau ngalamin ini ya pasti marah. Oke, tapi sambil dipeluk itu kan dia merasa diterima, dimengerti, dan efeknya langsung kelihatan. Besoknya gitu ya, dia jadi reflektif. Main ke ada sekolah dekat kami ya, sekolahnya itu tempat dia sama teman-temannya main gitu, dan ada pohon-pohon gitu. Dia pulang itu cerita, Bu, tadi panggilannya Tommy, tadi Tommy itu mukulin pohon-pohon, terus gimana, rontok dong. Iya, terus gimana? Sekarang nyesel, rasa bersalah. Iya, oke, ya sudah. Berarti besok lagi enggak ya? Seperti itu kan, jadi reflektif gitu kan, dengan pengalaman yang langsung saya bisa melihat gitu loh. Pengalaman dia dibantu untuk memahami emosi, bahwa ini emosi. Oh, emosi ini muncul karena ini. Dimengerti saja itu sudah membuat, oh rasanya jadi tenang. Ya, itu tantangan ya. Sebenarnya tugas hidup, PR kita sebagai manusia yang diberi kesempatan hidup itu kan ke sana ya, untuk berkembang, semakin berkesadaran, semakin tinggi gitu. Egosentris, nah tadi kita memang berangkat dari keterbatasan ya, waktu kecil itu kan. Anak-anak 3 tahun kan memang egosentris ya, ini punya aku segala macam itu, pikiran mulai aktif, jadi kognitif ini ya, berfungsi, tapi ya itu tadi semuanya dikaitkan dengan ini aku butuh apa, itu masih seperti itu. Tapi kemudian berkembang ketika biasanya juga karena situasi konflik atau melihat kondisi yang tidak ideal, itu kalau dibantu, aduh ada peristiwa kayak gini, aduh sedih, kasihan ya, misalnya gitu kan, pengalaman berempati ya, berempati seperti itu. Nah,
mulai mungkin juga menyadari, oh ternyata kesedihan orang lain itu juga saya bisa merasakan ya. Gitu. Ketika orang lain marah, saya jadi juga kebawa ya, marah ya. Misalnya seperti itu. Itu kan mulai itu, menyadari keterhubungan dengan pihak lain. Ketika itu disadari kan jadinya kan, oke, kalau kayak gini, nanti efeknya, kalau saya marah, efeknya gimana ini buat orang lain? Saya ambil contoh, ada seorang, ini klien nih dari ruang praktek ya, seorang yang besar di dalam lingkungan keluarga yang broken home ya, ada perceraian lah di usia masih sangat muda gitu. Jadi ada pengalaman orang tuanya ribut-ribut terus segala macam itu. Kemudian kondisi ekonomi juga susah. Lalu dia mengamati itu, oke, ini yang terjadi seperti ini. Kalau emosi nggak dikontrol, gitu ya. Terus dia kontrol. Emosinya itu dia kendalikan dan mengafirmasi diri, aku harus bekerja sampai berhasil, gitu. Supaya nggak kondisi ekonomi bagus sehingga aman, gitu ya. Aman secara finansial sehingga tidak menjadi penyebab ya konflik dalam rumah tangga, kan salah satunya kan itu yang dialami. Oke, jadi aku harus bekerja sampai berhasil dan aku harus mengontrol emosiku. Nah itu sendiri upaya kesadaran ya, pikiran sadarnya mengamati hubungan sebab akibat ini, emosi ini efeknya ke yang lain gimana. Kalau satu kena jadi sasaran ini kan efeknya kan bagaimana gitu ya. Itu disadari. Cuman ada hal yang lain yang diabaikan dalam hal ini. Nanti jadi kesadaran menyangkut hal seperti itu, memahami hubungan di luar gitu ya. Tapi juga sebenarnya kan perlu menyadari yang ada di dalam ini. Ketika orang tua berantem, itu kan suasananya pasti nggak enak, nyaman. Mungkin juga kesal, marah, kecewa, apalagi sampai terjadi perceraian gitu, ada kesedihan gitu. Dengan tadi kesadaran, oke, aku ini perlu dikontrol, emosi dikontrol. Sebenarnya kan perlu upaya untuk ini bukan diabaikan ya, emosi ini kalaupun diabaikan bukan berarti hilang kan, ya, masih ada. Tetap ada jejak neural gitu. Artinya butuh cara tertentu untuk juga membereskan emosi ini. Cuman itu tidak dilakukan dan mungkin di luar pengetahuannya ya, sehingga secara tidak sadar dia membiarkan numpuk. Terus jadi kemudian berkeluarga, kebetulan dapat pasangan yang dalam bahasa sekarang mungkin ya toksik gitu kan ya. Itu tetap aja beliau berusaha untuk bijaksana gitu menghadapi itu. Padahal ada sesuatu yang belum selesai gitu. Diabaikan saja. Diabaikan. Tapi itu ada efeknya. Efeknya gimana? Kanker. I see. Tumpukan polanya ini kelihatan gitu. Pola itu. Iya, memang berkaitan erat ya dalam psikologi klinis pun ada. Kami pernah tahun 2018 atau 2019 ya, pertemuan nasional membahas ini mind body integration. Jadi bahwa ada integrasi pikiran dan tubuh gitu ya. Kondisi psikologis, mental dengan fisik itu langsung punya efek gitu. Pintunya salah satunya ya satu, daya tahan tubuh. Saya stres. Stres itu kan membuat daya tahan tubuh turun gitu. Kemudian daya tahan tubuh sehingga kan rentan ada flu beredar di sana. Itu kan orang yang tidak stres sama-sama kena virus gitu ya. Enggak jadi sakit, tapi orang yang stres, daya tahan tubuh lemah bisa kena. Itu satu. Yang kedua hormonal, karena aktivitas
kognisi, aktivitas pikiran, emosi, seperti itu kan mempengaruhi sekali kerja hormon, sekresi hormon itu sangat dipengaruhi oleh proses ini, proses mental ini, gitu. Kalau stres ya kortisol sekresinya kan banyak gitu, dan kemudian efeknya kan juga ke metabolisme nggak bagus, akhirnya kan muncullah entah diabetes, entah asam urat, seperti itu. Di psikologi ini psikologi positif, termasuk psikologi transpersonal psikologi transpersonal itu kan yang fokusnya pada transformasi kesadaran. Kemudian psikologi positif itu yang fokusnya pada strength and virtue, keluhuran hati. Strength itu karakter strength, kemudian konsep diri segala, yang subjektif segala. Dan ini kayak saya melihat ini kok nyambung gitu ya. Dimensi-dimensi yang dikaji dalam psikologi positif juga semakin menyentuh ke sana, gitu. Dimensi individual, kemudian dimensi yang lebih besar ya, kelompok, komunitas, organisasi, sampai ke semesta, kosmos. Iya. Nah, ini jadi nyambung ya dengan kesadaran yang dibahas di psikologi transpersonal gitu. Tokoh utamanya kan Wilber itu jenius. Wilber memadukan berbagai bidang ilmu gitu. Pertama-tama dari psikologi sendiri, termasuk yang terapi psikologi seperti itu ya, psikoterapi, psikologi perkembangan itu kemudian diramu dengan dia juga memahami dari perspektif Buddhism dan sebagainya ya, spiritualnya itu. Kemudian jadilah konsep integral ini, ada area subjektif, ada area yang objektif gitu kan, interior, eksterior, seperti itu. Nah, itu dari yang sangat subjektif di dalam diri individu sampai juga ke yang lebih luas ya, dengan lingkungan sosial, seperti itu. Nah, kemudian satu konsep yang lain tentang transformasi kesadaran. Tadi di integral itu bahwa ada 4 kuadran begitu. Ini penting sekali, orang bisa memadukan semua, bisa menyelaraskan. Sebenarnya saling terkait ya. Kondisi internal dari kondisi entah itu ada trauma, ada kemarahan, ada iri, dengki, itu kan perlu disadari. Tentu juga yang jadi kekuatan, kayak itu ya, strength, segala itu kan perlu disadari gitu. Itu yang interior, yang eksterior, yang objektif itu kan fisik, kemudian perilaku seperti itu ya. Itu kan sebenarnya semuanya berkaitan gitu. Apa yang di dalam kan mempengaruhi yang keluar ya. Nah, kemudian dimensi yang kuadran yang berikutnya itu yang sosial ini, bahwa kita bagian dari lingkungan sosial ya, itu disadari bagaimana nilai-nilai di kehidupan masyarakat gitu kan, nilai-nilai kehidupan masyarakat itu disadari gitu. Yang di sini yang lebih luas lagi ya, yang objektif, sistem semesta segala macam, bahwa kita ada di lingkungan semesta yang luas, bagian dari bahwa kita ada di dalam galaksi dan seterusnya. Ya, sistem yang objektif, apa yang nampak di alam semesta ini gitu. Nah, itu sendiri perlu dilihat keterkaitannya, diintegrasikan, dan kemudian salah satu konsepnya Wilber yang lain ada tentang 6 tingkat kesadaran itu. Dari yang dalam ya, diri sendiri sampai ke yang spiritual. Kalau kita lihat leluhur kita itu kan adalah
perilaku apa ya, meditasi, hening, nyepi gitu ya. Nah, itu kan merupakan proses untuk bisa merasakan keterhubungan, connectedness. Kesadaran itu kan sebenarnya kan semakin tinggi merasakan keterhubungan gitu ya. Keterhubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan sang pencipta gitu kan. Dan sesuatu yang, atau mungkin orang tidak mengatakan sebagai Tuhan ya, sang pencipta, tapi sebagai bahwa ada satu keberadaan yang besar, yang sumber kehidupan, seperti itulah. Ya, sebutannya beda saja gitu ya. Nah, itu mereka berproses seperti itu dengan kemandiriannya ya, dengan otoritas yang ada itu. Mungkin karena apa? Peka dengan merasakan apa ya, dengan alam ya. Orientasinya pada harmoni kan, hidup yang selaras, harmoni gitu. Jadi membaca alam segala itu kan, sehingga memunculkan juga aturan-aturan perilaku supaya selaras dengan alam. Itu kan dari mungkin karena agraris ya dulu ya. Jadi kan dari untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup saja kan, bercocok tanam kan juga perlu membaca alam, lalu merasakan ada suatu energi tertentu. Ketika panen mungkin juga, oh kalau pas kondisi seperti ini kok panennya jadi nggak bagus. Misalnya kan itu kepekaan. Ketika teknologi belum tinggi ya, sehingga orientasi ke situ kan menjadi kuat ya. Tapi dengan zaman sekarang orang dengan ada teknologi semakin kompleks kan, faktor eksternal itu menjadi banyak sekali, pikiran-pikiran itu kan banyak, sehingga realitas itu tidak disadari keberadaannya secara apa adanya. Karena banyak dimaknai berdasarkan apa yang dibaca, apa yang didengar, gitu kan? Bahwa pengetahuan itu kan memang dibutuhkan, memang kita perlu ya, kita itu juga membantu kesadaran kita kalau itu suatu pengetahuan yang memang kebenaran, gitu ya. Tapi ajaran-ajaran itu masalahnya, ajaran itu juga setiap budaya kan punya juga ya, seperti itu. Nah masalahnya ajaran ini kan juga dipengaruhi oleh dari mana ajaran itu berada gitu. Misalnya ini kondisi iklim negara 4 musim dengan negara yang 2 musim kayak kita ini, itu saja kan mempengaruhi juga cara berpikir, menyadari gitu ya. Jadi ajaran yang muncul dari barat akan menjadi seperti apa gitu kan mempengaruhi gitu. Kalau kita di Indonesia ini banyak belajar dari barat kan, bagaimana juga akhirnya pikiran kita juga dipengaruhi gitu. Lalu kesadaran mengenai realitas apa adanya, lewat rasa, lewat pengetahuan membaca cara kerja alam bekerja dan sebagainya, itu mungkin jadi nggak clear karena tadi terdistorsi oleh ajaran-ajaran itu, termasuk nggak boleh begini, nggak boleh itu, segala macam kan menjadi batasan tersendiri ya. Sehingga kemerdekaan, kebebasan untuk memaknai, merasakan, itu kadang-kadang memunculkan a priori untuk bisa memahami realitas secara utuh, secara jernih gitu. Orang negara 4 musim itu kan hidup dengan ya mereka untuk survive aja kan susah. Mau musim dingin, kalau mereka nggak siap-siap, mati sudah. Musim panas sama saja gitu ya, kalau mereka nggak siap-siap, banyak yang meninggal itu. Tahun 90-an berapa itu di Perancis banyak yang meninggal, sehingga gubernurnya dituntut untuk mundur karena dianggap tidak bertanggung jawab, tidak mengantisipasi. Jadi pikiran antisipatif itu kan kuat sekali ya, sehingga mereka nggak mau berpikirnya semua serba prediktif. Ke depan akan ada apa nih? Sehingga mereka berarti aturan-aturan itu kan dibuat seperti ini, menghindari kondisinya berbeda ya. Menghindari ini. Mereka lebih paranoid ya menghadapi bahaya kayak gitu. Kan beda dengan kita yang 2 musim. Untuk makan
Ya. Dulu ya ada aja gitu ya, di halaman pun tumbuh, nanam apa juga tumbuh, nggak usah dipupuk. Saya masih mengalami itu masa-masa seperti itu. Itu kan mempengaruhi sekali nilai-nilai ajaran segala macam, itu kan berpengaruh. Sedangkan kita tanpa itu, kita rasa aman kita begitu tinggi, kalaupun ada ada bencana alam pun kita berpikir ya ini Tuhan. Meskipun kadang-kadang kerusakan itu karena kerusakan alam gitu ya, itu ini semuanya sudah sebagai takdir gitu. Oh, oke. Kalau tadi tingkat kesadaran ada 6 ya, menurut Wilber tadi itu, apakah kita kira-kira ada di level mana gitu ya? Mungkin tadi perlu jelas dulu juga. Dan tadi konsep integralnya Wilber itu juga relevan ya untuk dibahas untuk urusan politik itu jadi bagaimana? Itu kan juga bisa dianalisa dengan konsep integral ini. Jadi berbagai bidang itu bisa difahami, gitu. Kesehatan segala itu kan bisa. Nah, 6 kesadaran itu sendiri kan dimulai dari kesadaran yang diri sendiri dulu ya. Itu kesadaran yang disebut dengan shadow. Sebentar, saya kalau pertanyaan singkatnya langsung kalau Indonesia itu di mana? Ya bervariasi sekali. Masyarakat kita itu sangat pluralistik dan termasuk dalam hal kesadaran ya. Ada yang sudah kesadarannya tinggi, bahkan nggak kenal usia. Ada anak kecil, anak muda yang sangat peka, sensitif. Tapi ada yang sebagian orang pesimis, misalnya seperti itu. Kalau saya termasuk yang optimis sih. Satu persatu ya. Dari kesadaran yang paling dasar, ini pun tidak mudah. Tidak mudah. Jadi bahwa ada yang kesadarannya sudah tinggi, bagus, tapi dan saya ketemu anak-anak muda yang sudah ada gitu ya kesadaran seperti itu lewat pengalaman unik secara personal gitu ya. Sepertinya juga seperti terberi gitulah gitu ya, sehingga mereka punya kesadaran, pengalaman religius gitu ya, merasakan ini semacam sinkronisasi. Nah itu kan level kesadaran yang tinggi gitu ya, sehingga apa yang dia impikan ternyata jadi kenyataan dalam realitas. Itu ada, bahkan dia orang Indonesia yang tinggal di Amerika, anak muda itu ada yang ngalami seperti itu. Terus kamu ada connected, keterhubungan dengan kakeknya yang sudah meninggal gitu. Kamu pulang, keluargamu membutuhkan gitu. Dan dari situ dia oke, ada rumah tangga, keluarganya, orang tuanya memang sedang sangat di ujung tanduk lah. Dan dia menjadi religius sejak itu. Itu yang dia merasakan tiba-tiba kayak terberi itu tadi, di religius. Dan kemudian ternyata dia pulang ke Indonesia benar-benar ya, dia menjadi komunikator antara papanya, mamanya, kakaknya, itu yang sedang dalam stres tinggi gitu ya. Dia menjadi ini, gitu. Itu satu gambaran seperti terberi gitu ya. Tapi dalam kondisi biasa normal orang bertingkat di tahap yang paling awal pun ini nggak mudah. Tahap shadow itu bagaimana kita menyadari dorongan-dorongan primitif ya, yang namanya bahwa sakit hati, marah, dendam, iri, dengki, apa itu kan wajar ya dalam interaksi sosial kan itu terjadi ya. Iri dengan teman, melihat teman kok bisa begitu, aku enggak, misalnya itu. Menyadari itu. Kalau iri kemudian kepengen nampak oke kan pakai topeng-topeng, persona gitu. Nah, ini konsepnya Jung ini. Menyadari itu saja kan nggak mudah. Butuh, sebenarnya gampang sih, hanya butuh diam, merasakan.
adanya di dalam. Dan Itu tahap satu. Diri sendiri. Oke. dan mengakui. Menyadari sehingga munculnya kesadaran itu selalu menimbulkan sesuatu kontrol diri, mengontrol. Jadi memilah-milah kan, membedakan antara ini aku yang lagi iri, ini aku yang marah karena tersinggung karena ada kata seperti ini, bukan karena orang. Kalau nggak disadari kan situasi konflik itu selalu yang kelihatan kan indera ini kan melihatnya keluar gitu, tapi Responnya gimana? kalau menyadari kan bisa melihat keluar, tapi juga ingat untuk melihat dari ke dalam juga. Itu baru shadow gitu ya. Kemudian yang level kedua, level ego ini ya. Ini kesadaran mengenai kondisi psikologis dengan fisik, bahwa ini terhubung. Tadi ya, mind body integration itu disadari betul gitu. Sekarang ini ada teknologinya ya, biofeedback itu kan membantu ya, alat itu kan bisa nih kelihatan. Ada scanning. Kalau kondisiku kayak gini, tekanan darahku sekian, gitu. Kalau aku lebih rileks, tensiku sekian, misalnya seperti itu ya. Detak jantung, ada alat ininya kan, itu juga itu membantu untuk melihat ya keterhubungan itu, sehingga terbiasa seperti itu kan makin menyadari. Kalau ketika ada rasa nggak enak, itu disadari ini apa ini? Oke, aku cemas, gitu. Misalnya ini, cemas karena mau presentasi, misalnya ya, orang cemas, kemudian ada kopi, kok tiba-tiba cemas tinggi. Loh, kok cemas? Aduh, gimana nanti giliranku presentasi gitu kan? Tapi saya diam itu, tiba-tiba saya ingat, tadi aku barusan minum kopi. Oke, ini karena kopi nih. Terus saya minum air putih. Rasanya sejuk. Jadi efek kopinya diredakan sehingga kalem. Giliran presentasi tenang. Bayangkan kalau enggak, saya enggak menyadari kan, saya berpikir bahwa, aku cemas gitu kan. Bayangkan nanti respon orang gimana. Akan presentasinya akan benar-benar kacau. Nah, itu menyadari seperti itu, termasuk kesehatan ya. Ini kok perutku kok lambungku begini. Ini apa ini? Bisa karena cemas, bisa karena telat makan. Telat makan pun bisa karena cemas juga, karena jadi males makan. Atau telat makan karena nggak sempat, ditunda-tunda karena pekerjaan dan sebagainya. Itu level 2 ya. Relatif masih lebih gampang juga kan, hanya butuh kemauan gitu. Itu sudah banyak sekali mengurangi masalah kan kalau itu disadari. Jadi ini memang kesadaran ini juga berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental juga. Masuk ke kesadaran yang lebih tinggi, biosocial balance ini bagaimana kita menyadari ada 2 tingkat ya, sama-sama sosial ini. Yang kedua ini menyadari bahwa kita berada dalam sistem sosial yang memberlakukan pembedaan-pembedaan. Seperti pembedaan sosial, jadi cara berpikir masyarakat itu loh, pembedaan sosial. Kaya, miskin, ini hebat, pinter, ini bodoh, ini Cantik, jelek. ya seperti itu, pembedaan seperti itu. Kemudian mendiskriminasi seringkali kan ya, tanpa disadari itu. Mungkin muncul prasangka, kalau orang sana itu kayak gini, orang sana itu pinter, hebat, orang sini tuh bodoh biasanya, misalnya kayak gitu kan, memunculkan prasangka-prasangka diskriminasi. Nah, ini perlu disadari. Kalaupun ada stereotip tentang kelompok tertentu, entah usia tertentu, dianggap kalau orang sudah lanjut usia itu sudah nggak mampu, nggak produktif gitu ya. Itu kan stereotip, nggak semua orang lanjut usia tidak. Padahal justru inteligensi kristalisnya malah jadi bagus gitu ya. Untuk jadi konsultan malah bisa melihat view-nya sudah sangat tinggi gitu. Itu stereotip itu disadari gitu. Pembedaan-pembedaan seperti itu. Cara berpikir masyarakat gitu. Terus yang lebih tinggi lagi eksistensial. Bahwa menyadari ini juga ada di psikologi positif ya.
asumsi dalam psikologi positif juga sama. Salah satunya adalah bahwa manusia hanya eksis ketika berada dalam lingkungan sosialnya. Kita ini makhluk sosial yang nggak bisa berkembang tanpa peran orang lain. Kalau binatang itu lahir, saya pernah nonton TV itu jerapah, ditunggu itu langsung bisa jalan. Tapi kalau anak nggak disentuh, nggak diajari jalan, nggak diajari ngomong, nggak bisa. Iya, butuh stimulasi sosial ya. Itu yang kemudian aspirasi pikiran segala macam itu butuh. Jadi ada kerendahan hati ya kalau itu disadari kan bahwa kita nggak bisa berkembang tanpa orang lain gitu. Dan kita menyadari efek dari keterhubungan satu sama lain itu disadari gitu kan, sehingga bisa juga lebih jadi strategis kalau misalnya ya memimpin segala itu kan jadi lebih oke, ini kayak gini. Kalau aku kayak gini, efeknya kan seperti ini. Oke, berarti perlu cara bagaimana? Itu termasuk contoh saya dengan anak itu kan, kalau aku kayak gini, efeknya anakku kayak gini. Oke, berarti perlu cara seperti ini. Ada yang perlu dibereskan nih, pola di diriku nih yang spontan teriak gitu. Oke, saya bereskan. Itu. Nah, itu kan 4 ini butuh pikiran ya, pemahaman mengenai pikiran kita, butuh energi lah itu, mengandalkan pengetahuan, pemahaman, butuh energi. Tapi kalau akhirnya semakin menyadari hal yang halus, seperti keterhubungan satu sama lain, misalnya interaksi sosial itu, kita terhubung kan bukan hanya bukan hanya dipengaruhi itu, saling mempengaruhi bukan hanya efek kata-kata, tapi emosi, vibrasi itu kan juga mempengaruhi, gitu. Saya ketemu Mbak Dona ya enak, ketemu Mas Nanang ya enak, karena mungkin ya ada harmoni gitu loh. Tapi kadang-kadang saya ketemu dengan banyak orang gitu ya, ya karena dosen kan ketemu banyak macam-macam ya mahasiswa. Kadang-kadang saya jalan aja di tengah, saya bisa merasakan, aduh ini ada sesuatu nih yang nggak enak misalnya seperti itu kan. Nah, mulai menyadari ada sesuatu nih bahwa kita itu terhubung juga secara energetik seperti itu kan, membawa kesadaran yang lebih tinggi. Akhirnya tahap berikutnya ya 5 itu transpersonal itu dan makin kita kan cari harmoni ya. Nah, akhirnya kan bisa terjadi synchronicity, keselarasan pikiran, realitas. Ya bahkan apa yang kita pikirkan secara ini bisa menjadi realitas, dalam realitas menjadi kenyataan. Itu berarti di tingkat yang disebut level of mind itu. Nah, itu dengan puncaknya level of mind tertinggi. Ya. Itu menarik sekali ya pembicaraan hari ini ya. Tapi itu butuh benar-benar di proses lembut ya. Kita perlu menyadari kalau di Wilber ada istilah apa ya? Kekuatan lembut, halus. Itu. Menyadari hal seperti itu kan butuh diam, membersihkan diri dari segala konsep-konsep, persepsi lama, karena itu menjadi cover kita untuk memahami realitas. Nah, maka kenapa kembali ke leluhur tadi ya, jernih itu karena mereka justru belum punya konsep, tapi mereka menggali, mencari dengan kepekaannya tadi. Seperti itu.